yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Lebih lagi. Tiada karamayasi, tiada karamayasi, tiada karamarabayasi, tiada karamarabayasi. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Satu kesempatan yang luar biasa. Di mana Engkau masih berkenan untuk ditemui. Di mana Engkau masih berkenan untuk kami sembah, kami tinggikan. Ini adalah waktu perkenanan-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri tahta maha kudus-Mu ya Tuhan. Dan Engkau mutahhirkan kami dari segala kenajisan kami. Sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kepada kami kekuatan. Untuk kami boleh melangkahkan kaki kami. Di hari-hari yang semakin jahat. Di hari-hari yang semakin tidak menentu. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, seluruh penghidupan aspek hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab doa kami. Tuhan yang menuntun di setiap langkah kami. Dan rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu tidak ada yang gagal. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Bagi hari ini ya Tuhan kami rindu. Tuhan Kau pulihkan kami. Kau berikan hati yang baru dengan kebenaran firman-Mu. Tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah otoritas ilahi yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Maret ini. Yang mengambil tema tentang jalan lebar dan jalan sempit. Ya, puji Tuhan. Minggu terakhir sudah menjadi kumpulan dari semuanya slide-nya. Kalau seandainya hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah sebelumnya sudah menyoroti mengenai kebenaran firman ini dari Matius 7 ayat 13-14. Ke slide aja. Ya, ayatnya dibuka satu klik. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Hamba-hamba Tuhan sudah merangkum semuanya selama 1 bulan ini. Dan banyak hal yang sudah disampaikan. Bagaimana kita berjalan di jalan yang sempit. Jalan yang menuju kepada sorga. Jalan yang Tuhan kehendaki. Namun pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan sesuatu yang mungkin berbeda. Karena apa? Saya akan memulai dari ayat 12. Perikop di dalam ayat ini, di dalam perikop ini ya, judulnya adalah jalan yang benar. Ada 3 ayat, ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Saya lebih akan mencoba untuk melihat kepada ayat yang ke-12 di bunyinya seperti ini. Klik satu lagi. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan sesuatu kebetulan kalau ayat ini masuk. Dan bukan juga disisipkan kalau ayat ini di dalam perikop jalan yang benar. Tentu ada maksud Tuhan untuk mengkaitkan antara ayat 12, 13, dan 14. Kalau kita membaca di dalam ayat 12 ini, itu lebih banyak kepada hubungan sosial. Lebih banyak kepada hubungan interaksi antar sesama. Jadi ini ada satu kebutuhan orang. Orang ingin dihargai. Orang ingin dihormati. Orang ingin diperlakukan baik. Orang ingin mendapatkan sesuatu. Itu kebutuhan orang. Siapa di sini yang gak ingin dihargai? Saya yakin gak ada. Namun di dalam kondisi ini, ayat ini, ya dikatakan itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
itu kita harus melakukan kepada orang lain. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau dihargai, bila ingin dihargai, ya hargai dulu orang lain. Kalau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau mau didengar suaranya, dengar suara orang lain. Kalau mau diperlakukan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara, perlakukanlah itu kepada orang lain. Ini dalam hubungan sosial. Sehingga saya sampaikan pada hari ini judul perikopnya adalah reflection atau pantulan. Reflection. Jadi kalau kita ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kita janji-janjinya tidak mau diingkari, jangan pernah ingkar janji. Tepati semua apa yang disampaikan. Itu komitmen yang harus dilakukan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana arti reflection menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Klik satu lagi. Yang pertama adalah pantulan. Dikatakan begini menurut KBBI. Yang pertama adalah gerakan berbalik arah. Berbalik arahnya seperti peluru nyasar. Ini adalah kaidah bumerang. Kenapa? Kalau setiap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita sesuai dengan wujud yang sama. Kalau kita melempar bumerang, pasti akan kembali ke kita dengan wujud bumerang yang sama ya. Atau boleh katakan gema. Gak mungkin saya ngomong gema soto, kembalinya otos gitu kan. Gak mungkin terbalik. Sama, akan kembali kepada apa yang kita sampaikan. Apa yang kita lempar kepada orang lain akan kembali kepada kita. Ini adalah seperti hukum tabur tuai. Sehingga kita bisa mewaspadai apa yang akan kita terima dari orang lain. Jadi kalau kita tidak mau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kalau kita tidak mau untuk tidak dihormati. Kalau kita tidak mau untuk tidak dihargai. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak diorangkan. Ya harus memperlakukan sama kepada orang lain. Di dalam ayat ini dikatakan segala sesuatu yang ingin kau kehendaki orang perbuat bagimu, perbuatlah itu. Anda ingin apa? Apakah Anda ingin disakiti? Saya yakin gak ada. Apakah Anda tidak ingin dihormati? Saya pikir gak ada. Jadi kalau ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Kenapa kondisi seperti ayatnya dibuka? Ya, karena tertulis dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Disik-disikan untuk menghormati. Saling mendahului untuk menghargai. Itu yang Tuhan ingin berikan, sampaikan kepada kita. Namun faktanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Faktanya apa? Seringkali di zaman sekarang ini orang umumnya hanya menuntut orang melakukan sesuatu itu kepada kita. Hanya menuntut orang menghargai kita. Aku iki sopo. Saya pemimpin jemaat harus dihargai. Ya. Saya tokoh masyarakat harus dihargai. Saya orang yang lebih tua harus dihargai. Orang seringkali menuntut orang lain melakukan segala sesuatu, namun dia sendiri tidak mau melakukan apa yang diminta. Orang menjadi sangat egois. Dan inilah yang seringkali memicu permasalahan-permasalahan dan perpecahan. Di dalam rumah tangga seringkali terjadi pecah karena istri hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Hanya menuntut suami untuk melakukan ini dan itu. Suami harus memberikan upah. Memberikan penghasilan yang layak. Bukan layak sih, ada tarif tertentu. Tetangga punya TV baru. Kita harus punya.
suami yang diperes. Atau sebaliknya, suami meminta istri, menuntut istri untuk melakukan segala sesuatu. Pada saat dia pulang dari pekerjaan atau sebagainya, semua harus tersedia. Padahal jumlah yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diminta. Karena seringkali menuntut orang lain melakukan segala sesuatu, terjadi perpecahan. Di dalam lingkungan masyarakat, orang yang mementingkan diri sendiri juga sama. Di dalam gereja juga sama. Kalau seseorang satu sama lain tidak saling memperhatikan, tidak saling mendahului, memberikan hormat, maka apa yang diperoleh adalah perpecahan di dalam sebuah komunitas. Yang diperoleh adalah sesuatu yang bertentangan dan itu menimbulkan satu perpecahan. Oleh sebab itu ayat dalam firman in reflection itu berarti kita harus melihat. Karena apa yang kita lemparkan kepada orang lain itu akan kembali ke dalam kehidupan kita. Itu akan kembali kepada kita. Itu arti yang pertama. Kaidah bumerang, main karambol, ribon. Apa yang kita lempar kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Arti yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah dipantulkan seperti pantulan sinar matahari. Itu jelas sekali ya. Kalau ada sinar itu akan memberikan pantulan. Dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Akan memantulkan. Kekristenan kita bukan sekedar slogan. Gereja hadir bukan sekedar status. Kekristenan kita juga bukan status saya orang Kristen. Tetapi kekristenan itu mempunyai satu konsekuensi untuk menjadi terang. Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat mengandung konsekuensi untuk menyinari kota. Siapapun yang disebut gereja, kita juga gereja Tuhan. Ada tempat di lingkungan sosial di mana kita ditempatkan. Disitulah kita yang harus menjadi terang. Memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Mempengaruhi orang-orang di dalam zaman. Menyinari mereka dengan terang Kristus, karakter Kristus. Itu yang dikatakan sebagai pantulan dari sinar matahari. Banyak orang sekarang ini melihat pantulan. Ya. Kalau kita mau menjadi terang, di mana di dalam komunitas sosial di mana kita ditempatkan, tidak harus menjadi pendeta dulu. Tidak harus menjadi full timer dulu. Apapun profesi kita saat ini, apakah sebagai karyawan swasta, apakah sebagai ibu rumah tangga, apakah sebagai pengusaha, pebisnis, apakah sebagai orang-orang yang biasa saja, tidak harus. Kita bisa mewartakan kasih Kristus di dalam setiap profesi yang kita alami atau kita terima saat ini. Karena di dalam marketplace Tuhan sudah tempatkan kita di situ. Ya, di dalam doa pagi ada banyak kesaksian kemarin itu yang menyangkut tempat usaha. Baik Pak Mesak, Pak Selamat memberikan kesaksian bagaimana dia menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan sosial yang tidak menjadi, ya istilahnya lingkungan yang gelap, lingkungan dunia ini. Terangnya kelihatan. Dan itu dibaca banyak orang. Pak Mesak sampai terharu kemarin. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena melalui profesi kita, Tuhan sudah mengutus kita ke dalam dunia ini untuk menjadi terang. Sehingga dalam ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dengan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memang terang harus diperlihatkan. Terang ini harus ditunjukkan.
Tadi saya katakan bahwa kita hidup di dalam lingkungan sosial, di dalam komunitas sosial. Dan kita tahu di dalam komunitas sosial itu, hukum mempengaruhi, saling mempengaruhi, sangat kental sekali. Tindakan kita bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi sikap kita pun juga bisa timbul dari pengaruh orang lain. Hidup dalam lingkungan sosial yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami. Sehingga kalau kita mengatakan minoritas, golongan minoritas, kita bisa menunjukkan integritas kita yang luar biasa sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya kita bisa melihat Yusuf di lingkungan yang Mesir ya, di lingkungan Firaun yang tidak mengenal Allah. Yusuf menunjukkan integritas yang luar biasa sehingga dia sampai kepada puncak kepemimpinan di bawah Firaun. Kemudian kita bisa melihat Daniel. Kita bisa melihat dia dengan posisi yang luar biasa. Bagaimana integritas kita di lingkungan sosial itu bisa mempengaruhi orang lain dan bahkan kita bisa dilihat terang itu bercahaya di depan semua orang sehingga menerangi semua orang. Integritas yang kita tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Lalu apa hubungannya refleksi ini? Kalau kita sudah tahu refleksi ini. Hubungannya dengan jalan lebar dan jalan sempit. Tadi dikatakan di dalam ayat 12, apa yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan, itu yang harus kita lakukan. Dan kita hidup di dalam lingkungan sosial yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sikap kita bisa mempengaruhi orang lain dan apapun yang kita lakukan bisa juga terpengaruh orang lain. Di lingkungan anak-anak muda seringkali berpatron kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya, Pak Wid sudah menyampaikan kemarin. Siapa kata menjadi tokohnya? Ya bukan hanya anak muda sekarang ini, zaman sekarang. Zaman dulu saya juga begitu. Apa yang menjadi tren? Entah itu tokoh-tokoh model Korea, K-pop, saya gak hafal. Apakah namanya Song Myo-jin atau siapa gitu ya. Atau ya saudara yang suka drakor pasti lebih tahu. Apakah tokoh-tokoh superstar zamannya orang-orang dulu yang Elvis Presley ngehit celananya ikut. Mereka ikuti apa yang menjadi tren. Entah kayak rambutnya, cara bersikapnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, tindakannya. Sampai sekarang Michael Jackson masih sering ditiru. Bruce Lee masih sering ditiru. Orang meniru tokoh-tokoh seperti itu. Atau juga mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh politik. Tokoh agama yang seringkali jadi patron. Benar atau salah pokoknya yang namanya tokoh agama diikutin. Sebenarnya salah kalau mengikuti orang. Tetapi itulah yang seringkali terjadi. Atau melihat sesuatu yang luar biasa. Pak Wid katakan banyak sultan, crazy rich. Caranya bagaimana dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa secara mendadak. Dengan menggunakan jalan pintas. Kekayaan yang diumumkan. Memicu orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi trennya. Sehingga banyak orang juga mengikuti tren itu. Dan jalan pintas untuk menjadi kaya kepastiannya adalah menuju kepada kehancuran. Kepastiannya adalah menuju kepada kebinasaan. Kita tahu waktu tren robot trading beberapa waktu yang lalu. Banyak orang yang menjadi korban. Dan semua robot trading sudah dimakamkan katanya Pak Andreas. Ada Vibi, Sultan, dan seterusnya. Inilah tren yang seringkali diikuti di dalam kehidupan sosial yang saling mempengaruhi. Nah, bagaimana kaitannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan?
apapun yang kita lakukan, apakah kita melalui jalan yang lebar atau melalui jalan yang sempit, kedua-duanya akan memberikan pantulan yang sama. Kalau kita berjalan seturut dengan kehendak Allah, kalau kita berjalan dalam jalan yang sempit, kita akan memantulkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kita berjalan di jalan yang lebar sesuai dengan keinginan kita sendiri, maka itu pun juga akan dipantulkan bahkan lebih parah. Apapun yang kita pilih Bapak Ibu Saudara, apakah kita memilih jalan lebar untuk yang kita pantulkan kepada sesama kita dan kita mendapatkan pantulan darinya, ataukah jalan sempit yang kita pantulkan, yang kita tempuh untuk memberikan terang seperti terang Kristus tadi. Karena dikatakan apa yang kamu kehendaki semua orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Dan itu sebagai the golden rule. Artinya semua kitab Taurat dan para nabi terkandung di dalam surat ini. Jalan lebar dan jalan sempit. Namun bersyukur kepada Tuhan di dalam ayat mas kita di ayat yang ke-13. Bukan satu pilihan. Tuhan memberikan satu perintah, masuklah melalui jalan yang sempit. Anda boleh memilih kehendak bebas. Tetapi Tuhan mengatakan pilihlah jalan yang sempit. Karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Lalu bagaimana caranya kita berjalan di jalan yang sempit? Ya, bagaimana kita bermanuver di jalan yang sempit? Bapak Ibu Saudara, saya suka berkendara. Apalagi di jalan yang sempit. Waktu yang lalu seringkali saya pakai kendaraan besar, Ford. Beberapa teman saudara-saudara kita pernah ikut. Sering ngebut waktu naik, Pak Slamet juga tahu. Kalau naik ke gunung, entah itu ke Gunung Wonosonyo di Penanggungan, Gunung Penanggungan ya bukan Gunung Wonosonyo, Desa Wonosunyo maksud saya, Gunung Penanggungan. Entah itu ke B29, entah itu di Kawaijen, seringkali kayak ngebut waktu naik. Kenapa? Bukan sok, cuma saya tahu kondisi kendaraannya. Ya, nggak fit. Sehingga kalau mesin mati, itu remnya jadi keras sekali nggak bisa ditekan, koplingnya juga demikian. Kalau mesin mati bisa gelundung, makanya kenceng terus naik ke atas. Nah, bagaimana kita bermanuver di jalan yang sempit? Saya akan menganalogikan dengan kondisi seperti ini. Paling tidak yang pertama kita tahu dimensi kendaraan kita. Ukuran kendaraan kita, masuk gak di jalan sempit itu contoh ya. Kita periksa panjang kali lebarnya tentunya. Dalam hidup kita, kalau kita mau bermanuver di jalan yang sempit, periksa diri. Periksa diri kita, Bapak Ibu Saudara. Secara keseluruhan. Kenapa? Kalau kita harus memeriksa diri, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara ya, secara jasmani, kita memeriksa diri kita, itu kita melalui pemeriksaan kesehatan. Untuk mengetahui kesehatan tubuh jasmani. Ya, ada yang melalui pemeriksaan darah, ada yang melalui pemeriksaan urin, ada melalui pemeriksaan air liur ya, kalau COVID diperiksa air liurnya, air yang ada di rongga hidung dan tenggorokan. Tujuannya adalah untuk mendiagnosa penyakit atau memantau perkembangan pengobatan. Jadi saya sakit waktu jatuh, kalau ini kan untuk akibatnya. Apa penyebabnya? Harus melalui pemeriksaan MRI. Sampai sekarang belum boleh MRI karena baru pasang pen. Jadi tujuannya adalah untuk mendiagnosa penyakit. Kalau sudah tahu, tes itu juga dilakukan untuk memantau perkembangan pengobatan. Sehingga orang masih melakukan pemeriksaan darah di laboratorium walaupun sudah tahu. Masih melakukan ronsen, ya, MRI atau melakukan kondisi yang lain. Itu secara fisik. Bagaimana kalau kita dalam sisi rohani? Pemeriksaan atas kehidupan kita. Daud mengatakan dalam Mazmur, tulis. Dikatakan begini, Mazmur 139 ayat 22-23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku.
Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud meminta kepada Tuhan, periksa aku. Daud meminta kepada Allah, selidiki aku. Karena Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan yang sangat tersembunyi sekalipun dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita katakan, masih dalam pikiran, Allah tahu. Dalam kemahatauannya Dia. Apa yang mau kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan saat di dalam kandungan ibu. Daud mengatakan, Tuhan sudah tahu. Dia tahu di awal pada akhirnya ya, sampai akhirnya di awal. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia tahu segala sesuatu. Dia ada yang mau menolong kita. Dia dokter segala dokter. Kalau Daud mengatakan, periksa aku Tuhan, selidiki aku ya Allah. Daud mau dia disembuhkan dari segala penyakit-penyakit rohani. Daud mau Tuhan merubah kehidupannya. Daud mau Tuhan mengenal hatinya. Daud mau Tuhan menyelidiki pikiran-pikirannya. Apakah pikiran-pikirannya serong keluar dari jalan Tuhan. Keluar dari jalan sempit yang Tuhan sudah tentukan. Dan pastinya Tuhan tahu itu. Sehingga dia mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seperti perikop pada pagi hari ini. Jalan yang benar. Tuntunlah aku pada jalan yang benar. Itu yang Tuhan minta, itu yang Daud minta kepada Tuhan. Untuk diperiksa, untuk diselidiki. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita kerjakan adalah kita melihat sekeliling kita. Melakukan pengamatan dan perhitungan. Di dalam hati kita, apakah kita memberikan pancaran hati yang baik? Pancaran hati yang memberikan keteduhan karena karakter Kristus di dalam hidup kita? Ataukah masalah hati kita yang dibaca orang sehingga menunjukkan syak? Menunjukkan orang lain punya iman yang jatuh. Seorang filsuf Yunani, dia mengatakan begitu, Marcus Aurelius. Hal-hal buruk yang terjadi hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal tersebut sudah menghancurkan karaktermu. Seringkali orang berubah karakternya. Bukan hanya pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Bukan hanya itu, tetapi situasi kondisi yang buruk. Keadaan yang menekan kehidupan kita yang tidak pernah kunjung padam. Situasi kondisi sulit yang menekan hidup kita. Itu juga bisa merubah karakter. Dan tentunya karakter yang tidak bagus. Itu adalah kehancuran dalam kehidupan kita menurut Marcus Aurelius. Kenapa? Pada saat ada tekanan yang menimpa kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Kita menjadi orang yang pemarah. Kita menjadi orang yang suka misuh. Saya mengalami Bapak Ibu Saudara. Kita dalam tekanan kehidupan yang tidak kunjung padam. Jangan sampai itu merubah karaktermu sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Namun tidak dipungkiri, kadang-kadang situasi dan kondisi buruk itu merubah karakter kita. Membuat kita ogah untuk datang kepada Tuhan. Membuat kita ogah untuk komunikasi dengan Allah. Membuat kita mau protes kepada Tuhan. Kenapa semuanya itu aku harus alami? Apakah pancaran hati yang mencerminkan seperti pantulan itu merefleksikan hidup kita? Ataukah permasalahan hati yang kita pantulkan kepada orang lain? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat kehidupan kita. Mari kita seperti Daud katakan, selidiki aku. Dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Selidiki pikiranku, apakah pikiran-pikiranku serong?
Tuhan mau menuntun langkah kita. Tuhan mau menuntun setiap kehidupan kita. Hanya kita meminta kepada Tuhan seperti Daud katakan, tuntunlah langkahku. Itu Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati kita. Yang tahu isi hati kita hanya diri kita dan Tuhan. Dan itu sangat berpengaruh di dalam setiap kehidupan kita. Karena hati itu adalah memancarkan hidup. Coba ayatnya dibuka. Baik, 1. Iya. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Faktor hati ini menjadi sangat penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Karena dari hati itu, apakah pancaran hati yang mencerminkan Kristus, ataukah permasalahan hati yang membuat orang menjadi syak? Pernahkah kita melihat orang yang sangat menyebalkan dalam hidup kita? Pernahkah kita ketemui mereka yang begitu sering menyakiti orang, kata-katanya sering menusuk seperti pedang yang tajam. Orang-orang yang kata-katanya menghancurkan. Ya wis menghina segala macam. Pernahkah kita jumpai orang-orang seperti itu? Tengoklah. Mungkin di masa lalu orang itu pernah mengalami hal-hal yang buruk. Mungkin di masa lalu dia mengalami perlakuan yang sama. Mungkin dia mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya. Sehingga itu keluar melalui satu tindakan. Keluar dari kata-kata karena itu dari perbendaharaan hati yang dalam. Yang dalam sumbernya jelek. Keluarnya juga tidak sesuatu yang baik. Maka seperti Daud katakan, ayo kita koreksi dalam hidup kita. Kita koreksi dalam hidup kita. Dan untuk mengevaluasi diri seperti yang Daud katakan, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu sesuatu hal yang susah. Kenapa kok menjadi susah? Karena dibutuhkan kejujuran hati kita. Kita mau koreksi diri, dibutuhkan kejujuran diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Dan kendalanya yang kita sering hadapi adalah kesombongan. Kendalanya adalah posisi harga diri. Aku pemimpin jemaat, gak mungkin aku mau mengakui seperti itu. Kesombongan, harga diri, itu adalah menjadi kendalanya untuk kita mengevaluasi diri. Kemunafikan, keengganan untuk berubah, berpura-pura, berusaha menutupi segala sesuatu. Allah melihat hati. Pada saat Daud dipilih untuk menjadi raja, Samuel melihat banyak orang. Dikatakan di dalam 1 Samuel itu ya dikatakan tidak yang dipandang orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan memandang di dalam hati. Kenapa hati ini sangat penting? Next. Satu ayat lagi di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan begini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi segala sesuatu cerminan itu dari hati. Hati tidak ada orang tahu, yang tahu dia sendiri dan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jujur dengan hati kita, merefleksikan yang baik bagaimana. Minta Tuhan, tuntunlah pada jalan yang benar seperti yang disampaikan oleh Daud tadi. Ya, disampaikan oleh Daud. Respon Daud. Oleh karena kita juga harus selektif dengan hati kita. Jangan semuanya dimasukkan ke dalam hati. Kepahitan, apalagi tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, itu dimasukkan dalam hati. Sehingga nanti akan keluar hal yang sama. Seperti air yang mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Terus Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga bagaimana? Setelah kita memahami situasi diri kita, koreksi apa yang ada di depan kita.
mari kita melangkahkan kaki. Kalau dalam tanda kutip tadi, menjalankan mobilnya dengan perlahan. Injak gas pelan-pelan, putar setir sesuai dengan haluan yang ada untuk menghindari benturan, menghindari tabrakan. Ini artinya apa? Di dalam kehidupan kita, mari kita bertindak arif. Efesus ayatnya dibuka. Ya. Efesus 5, 15, 16 dikatakan ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal boleh dikatakan orang bodoh. Tetapi bukan dalam artian bodoh seperti yang tidak mengetahui segala sesuatu. Bukan karena keterbatasan seseorang untuk memahami sesuatu. Tetapi juga diartikan orang yang mengikuti pikirannya sendiri. Orang yang mengikuti kemauan sendiri itu juga dikatakan sebagai orang yang bebal. Dan kalau kita kaitkan dengan Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Boleh diartikan bahwa orang yang bebal, orang yang tidak melaksanakan atau tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang arif adalah orang yang mau melaksanakan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya diri sendiri. Itu yang saya katakan bagaimana kita bertindak untuk berlaku arif di dalam kehidupan kita. Katakan memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan dengan serius. Itu artinya kita fokus untuk menjalani kehidupan ini. Bukan hanya kita melihat penampilan-penampilan jasmaniah. Saya pantas gak dengan menggunakan setelan ini. Tetapi terlebih adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal yang rohani. Hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kembali kepada ayat yang 16 di atas. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Saya seringkali susu-susu ya. Berpacu dengan waktu. Sehingga boleh dikatakan semuanya ngebut gitu kan. Rasanya kok waktu itu kurang. 24 jam yang diberikan kepada kita kurang. Kalau kita ngomong berpacu dengan waktu, mempergunakan waktu yang ada. Kita perlu hikmat untuk melakukan apa yang terbaik. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk mengisi hidup kita dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Mempergunakan waktu. Di dalam kehidupan kekristenan atau dalam Alkitab, ada ya waktu yang disebut kronos, ada yang disebut kairos. Ya. Apa waktu kronos, apa waktu kairos, Bapak Ibu Saudara? Kalau waktu kronos itu adalah waktu urutan, satu peristiwa. Waktu yang berjalan, ya, waktu yang berjalan sesuai dengan apa yang kita alami. Dari jam ke jam, menit ke menit. Dari hari ke hari, minggu, bulan, sampai tahun itu waktu yang berjalan. Dan pada waktu yang berjalan itu ada banyak hal yang kita alamin. Ada saatnya kita merasa sukses, ada saatnya kita merasa berhasil, ada saatnya kita mendapatkan keuntungan, ada saatnya kita berbahagia, ada saatnya kita bersuka cita. Tetapi sebaliknya ada waktunya kita kesusahan, ada waktunya kita gagal, ada waktunya kita merasakan ditinggal orang. Itulah waktu kronos. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita dalam hal yang tidak senang, penyesalan, tidak mungkin kita sesali atau kita membalikan waktu. Enggak ada time tunnel. Itu hanya ada di dalam fiksi. Kalau waktu sudah kita lalui, ya akan hilang. Oleh sebab itu Alkitab katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Itu artinya kita harus dengan seksama minta kepada Tuhan untuk dengan hikmat kita menggunakan waktu. Karena di dalam waktu itu ada hal yang kegiatannya adalah time schedule. Yang suka ya, saya di pabrik biasanya tahu. Kapan schedule-nya, timetable-nya, time schedule-nya. Selalu dikejar dengan itu.
Di samping itu ada waktu yang bergerak itu tidak pernah kembali. Nah di dalam waktu kronos yang disebut kronologi ini ada yang namanya waktu kairos. Adalah waktu yang istimewa, yang berkualitas pada peristiwa atau hal-hal yang bernilai. Sehingga kalau di dalam kronos ada kairos, tetapi di dalam kairos belum tentu kronosnya ada. Paham di sini, saya nggak akan ulas lagi. Tapi yang jelas waktu yang khusus. Dan di dalam pembahasan Alkitab kita yang disebut waktu kairos itu adalah waktu kairosnya Tuhan. Walaupun kita tahu ada waktu kairos di mana kita ada. Kairosnya Tuhan yang di dalam Alkitab. Jika kita melihat ada satu peristiwa yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Ada waktu perkenanan Tuhan. Kesempatan Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dan kesempatan itu jarang ada kesempatan yang kedua kalinya. Oleh sebab itu dalam Efesus tadi mengatakan pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ketika ya di dalam Injil Matius 4 ayat 18-22. Ketika Yesus melihat Petrus dan Andreas sedang menjala ikan. Dia memanggil mereka untuk mengikuti Tuhan. Dan mereka langsung meninggalkan apa yang dia kerjakan. Sehingga Yesus mengatakan, engkau akan menjadi penjala manusia. Itu adalah waktu kairos. Tidak akan datang kedua kalinya. Tidak ada tawaran yang kedua kalinya untuk Petrus dan Andreas. Sehingga pada saat dia mengambil waktunya untuk panggilan Tuhan, dijadikan sebagai penjala manusia. Kita lihat bagaimana Naaman, contoh yang kedua. Saat dia suruh mandi di sungai Yordan, kalau dia tidak mau, sudah pulang karena memang kotor airnya, dia langsung keluar, nggak mau kembali. Apakah kemungkinan akan terjadi kesempatan itu? Belum tentu. Jadi pada saat kita ada kairosnya Tuhan, tangkap, ambil, lakukan dalam hidup kita. Loh Pak, itu kan zaman perjanjian lama. Bagaimana halnya sekarang dengan perjanjian baru? Di sini dikatakan dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan Anda untuk berbuat baik, berbuatlah baik kepada saudara seiman. Ada kesempatan karena Anda punya satu yang bisa untuk menolong. Entah itu Anda punya harta untuk bisa diberikan kepada orang lain. Entah itu punya posisi untuk bisa diberikan kepada orang lain. Apapun kesempatan yang Bapak Ibu punyai untuk dilakukan, lakukan. Jangan bilang saya bisa menolong orang lain tetapi saudara tidak mau menolong. Jangan bilang saudara bisa memberikan sesuatu kepada orang lain tadi Anda keep sendiri sehingga waktu itu lewat. Pergunakanlah kesempatan yang ada dan berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kawan kita seiman. Lagi, dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1-2, sebagai teman-teman sekerja Allah kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Ada waktunya Tuhan berkenan. Ada masanya Tuhan tidak berkenan. Jadi selama masih ada perkenanan itu, datanglah, minta Tuhan selidiki hatiku. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, apakah dengan kasih karunia itu membebaskan kita hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Selama masih ada perkenanan itu, selama masih ada waktu itu, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada. Sebab pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Ada saatnya Tuhan tidak mau mendengarkan kita lagi. Kairos itu tidak datang 2 kali. Bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan sampai 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kemudian ada hal lain lagi. Ya, next.
Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Anda bisa melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Anda bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun Anda berada, lakukan. Talenta yang Tuhan sudah berikan, kerjakan. Jangan dipendam. Di sini masih banyak membutuhkan talenta-talenta Bapak Saudara. Aku gak bisa. Ya diasah, diolah. Supaya bisa menghasilkan, bertambah, tajam. Selama masih ada nafas hidup, selama masih bisa melakukan segala sesuatu untuk dikerjakan, kerjakan itu. Karena sudah dipanggil, sudah nggak ada pertimbangan hikmat, pengetahuan, semuanya mustahil. Yang terakhir, ada waktunya Tuhan. Next. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akan indah pada waktunya kalau kita melakukan yang terbaik. Sesuai dengan kairosnya Tuhan. Yang diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Akan indah pada waktunya. Ini yang harus kita imani. Karena kairos tidak datang kedua kalinya. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Saya undang tim worship leader musik untuk maju. Kita nyanyikan satu pujian. Tetapi kita menyadari bahwa kita sering lupa diri. Kita sering egois. Kita sulit untuk menerima pendapat orang lain. Kita sulit untuk mau berubah. Kita dibentuk oleh harga diri kita. Kita dibentuk oleh kemauan kita. Kita menjadi orang-orang yang bebal. Kita menjadi orang-orang yang munafik. Mulai pada hari ini mari kita lihat. Seperti Daud katakan, selidiki aku Tuhan. Pimpinlah aku pada jalan yang benar. Aku mau melakukan apa yang menjadi kairosnya Tuhan. Tangkap dan jalankan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu Engkau mengubahkan kehidupan kami. Kami rindu Engkau menyelidiki hati kami. Engkau menyelidiki pikiran-pikiran kami Tuhan. Apakah hati kami serong daripadamu? Apakah hati kami memiliki pikiran-pikiran jahat kepadamu? Biarlah Engkau sendiri yang menyelidiki hati kami seperti seorang tabib yang menyelidiki penyakit dari pasiennya. Dan Engkau mengobati, membebat hati kami. Memberikan hati yang baru dalam hidup kami supaya kami dapat melangkah di dalam kebenaran. Karena Engkau sendiri yang menuntun kami di setiap langkah hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tahu kami banyak dosa dan kenajisan. Kami tahu kami banyak kesalahan. Kami banyak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Sekarang Tuhan, tolong kami. Angkat kami Tuhan. Ya ada karamaya shikina maya. Ya ada karamaya shikina maya. Ya ada maya
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yang diberkati beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yang diberkati beri hormat kemuliaan Allah kita. Firman Tuhan sudah sampaikan, dan firman ini adalah untuk hamba-Mu ya Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Tuntun langkah hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan, supaya kami bisa mempergunakan waktu kami yang ada ini dengan bijaksana untuk mendapatkan kairos Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu untuk memantulkan, merefleksikan dari pancaran hati yang baik, pancaran hati yang dipenuhi dengan hati Kristus, supaya diketahui oleh semua orang dan mereka semuanya boleh mempermuliakan Allah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.